ada segerombolan anjing yang selalu menggonggong-gonggong atas apa yang dilakukan oleh Pak Anies. Sekarang anjing tersebut udah diberikan makan sama sang penguasa, sehingga anjing tersebut terbungkam dan terdiam 1000 bahasa. Mana ini mulut-mulutnya partai PSSI? Kenapa tidak bicara itu Jakarta sudah banjir mau tenggelam itu? Kenapa? Ingat, hujan doang yang turun, beras mah naik, minyak kan naik, telur mah naik, bendera juga naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, bulan-bulan ini adalah bulan hujan, di mana hujan selalu hadir setiap harinya. Kita tahu sendiri ya, kalau sudah musim hujan rawan banjir, tentunya di Jakarta. Nah, dan akhirnya masyarakat Indonesia diperlihatkan ya bagaimana kerja dari PJ Heru yang dimana jauh sekali dengan kerjanya Pak Anies. Justru PJ Heru dinilai merusak apa yang telah dibangun oleh Pak Anies, seperti sumur resapan yang akhirnya ditutup dengan aspal, sehingga membuat air membludak lagi dan menjadi kolam. Dan tentu banyak masyarakat yang mengatakan, wih keren PJ Heru ya membuat kolam terbesar di Jakarta. Dan banyak banget ya kritikan-kritikan dari masyarakat luas, dari para netizen, mengkritik bahwasanya PJ Heru tak pecus untuk menghilangkan banjir, justru malah semakin parah. Dan dari sini juga masyarakat akhirnya mengerti kalau Pak Anies kerja nyata. Dengan adanya Pak Anies, banjir bisa terkontrol, dan juga banyak masyarakat yang akhirnya merasakan apa yang telah dibuat oleh Pak Anies. Tapi nyatanya sekarang Pak Anies sudah tak lagi menjabat dan Jakarta kembali ke setelan pabrik. Dan juga banyak netizen yang akhirnya mengatakan, mana nih PSI yang selama ini menggonggong seperti setiap kali Pak Anies melakukan sesuatu, PSI selalu menggonggong terus, bahkan kalau ada banjir sedikit langsung menggonggong. Tapi sekarang kenapa PSI tiba-tiba hilang, hening, senyap, tak ada suara? Dan ini ditanyakan oleh para netizen, di mana keberadaannya. Kita lihat videonya. Iblis pun ketawa anjing. Bro Ensis, kemana aja? Waktu banjir kemarin gak pada nongol. Biasanya air tergenang dikit udah banyak kebacot. Oh, lagi sedih ya? Kecewa karena gak dapet jatah. Sakit emang. Dulu, ketika Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, ada segerombolan anjing yang selalu menggonggong-gonggong atas apa yang dilakukan oleh Pak Anies. Sekarang anjing tersebut udah diberikan makan sama sang penguasa, sehingga anjing tersebut terbungkam dan terdiam 1000 bahasa. Contohnya apa? Jakarta sedang kebanjiran. Akibatnya apa? Akibat sumur resapan yang dibuat oleh Pak Anies sekarang tidak lagi dipergunakan hingga akhirnya dibongkar. Apa yang terjadi? Jakarta kebanjiran. Lalu anjing-anjing tersebut kemana? Kok tidak lagi mengkritik? Yalah, mereka udah dikasih makan, mereka udah dikasih daging oleh sang penguasa, hingga akhirnya mereka terdiam dan tidak lagi mau mengkritik soal Jakarta. Apakah itu yang disebut? Yang selama ini mereka gaungkan, yang selama ini mereka katakan mereka adalah perwakilan dari anak muda Indonesia? Kalian nilai sendiri saja. Salam akal sehat, semoga kalian tetap waras. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hancurkan Jakarta kan, ditinggalkan Anies kan? Dosa para kaum munafik yang suka menyebarkan fitnah oleh Pak Anies Baswedan. Kalian rasa itu kan? Hasil kerjanya Anies kalian merusak, rubah. Dibilang tidak bagus Anies. Anies orang yang tidak becus kerja. Mana partai PSSI ini yang talebar DP mulu? Kalau mau kasih jatuh Anies, mau fitnah-fitnah sama Anies, kalian pikir Allah cuma mau diam? Allah cuma mau lihat saja begitu saja. Kalian fitnah Anies, kalian jatuhkan Anies, kamu sebarkan hoax melalui buzzer bayaran. Mana ini mulut-mulutnya partai PSSI? Kenapa tidak bicara itu Jakarta sudah banjir mau tenggelam itu? Kenapa? Di mana itu kualitas kerjanya Anies, sumur resapan dengan taman yang punya penampungan air itu? Kenapa bisa begitu itu Jakarta? Ayo, Pak Heru, Anda harus
Mulai hari ini aku percaya ternyata memang Anies nggak bisa kerja, cuman bisa omong-omong doang. Nah, kita lihat buktinya. Anies selama menjabat sebagai gubernur Jakarta, apa aja sih yang bisa dilakukan sama dia? Ya, paling cuman bisa bangun taman kota, lalu dia bisa bangun trotoar, lalu hanya bisa membangun Jakarta International Stadium. Berbeda sekali dengan PJ gubernur yang baru ini. Bayangkan, baru tahun ini beliau bisa merealisasikan untuk membangun kolam renang terbesar di Indonesia. Dan itu adalah salah satu prestasi yang luar biasa oleh PJ Gubernur Heru. Dan luar biasanya lagi, yang saya salut dari PJ Gubernur Heru, semua yang dilakukannya itu dia tidak ingin terlihat hebat, maka dilimpahkan semua karyanya itu dengan tagline gara-gara Anies. Dan itu semua luar biasa sekali. Prestasi yang didapatkan oleh PJ Heru, ia tidak ingin terlihat hebat, ia tetap low profile, rendah hati, maka semuanya ditujukan kepada Anies. Lihat Pak Anies, kalau buat sesuatu itu, jangan diakui sendiri aja. Kasih tahu sama orang bahwa ini karyanya si A, karya si B, supaya bisa ngebantu naikin elektabilitasnya Bapak Bogono. Heru. Lagi rame soal banjir di Jakarta, gengs. Pada kemana kalian para buzzer yang selalu mengejek-ejek sumur resapan yang dibuat oleh Pak Anies? Kenapa saat ini kalian diam? Sekarang sumur resapannya sudah ditutup oleh PJ Gubernur. Malah sekarang airnya malah nginep. Kocak Anda. Dan sekarang buzzer makan siang gratis, bingung kan kalian? Mau bikin caption apa buat ngejelek-jelekin Pak Anies? Gue cuman pengen lihat aja sih para buzzer makan siang gratis ini pada berani nggak ngejelek-jelekin PJ Gubernur Heru. Ya ternyata Heru telah mengembalikan ciri khas Jakarta ya gengs, seperti awal. Ya pertahankan saja sih supaya PJ Gubernur Heru bisa buatkan KTP air biar tetap berada di Jakarta di saat Jakarta banjir lagi. Tapi di mana suara kader-kader partai PSI? Tumben sepi ya. Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kocak sih ya. Kemana ini yang biasa menggonggong, menjerit-jerit? Sekarang parkir airnya semakin lama nih, sampai nginep tuh. Nggak butuh waktu 1 jam 2 jam, tapi nginep ya sampai semalaman bahkan sehari 2 hari. Ya inilah kalau seorang pemimpin tapi tidak cerdas. Beda dengan pemimpin yang cerdas. Bagaimana dia bisa mengatur, bisa mempunyai visi misi gagasan untuk membuat sebuah kota itu agar terjaga dari banjir, dari kemacetan. Ya kalau memang ada banjir dikit-dikit tipis-tipis macet juga ada, ya wajar-wajar aja gitu loh. Tapi kalau sampai akhirnya banjir sampai menjadi kolam renang terbesar akhirnya pun menjadi macet jalan, kan itu repot akhirnya kan. Dan lagi-lagi teman-teman semua, di sini Allah membuka mata kita semua bahwasanya Pak Anies adalah pemimpin yang baik dan terbaik juga sih ya. Jadi sayang betul dan akhirnya menyesal jika kita tidak memilih beliau. Ya oke teman-teman semua, walaupun hujan badai gerimis tiap hari, kita tetap kerja teman-teman semua. Karena bahan pokok pun sudah mulai naik ya, contohnya beras ya. Apalagi nanti ini mendekati puasa, otomatis kenaikan harga pun mulai merata ya. Kecuali pemerintah sigap untuk menjaga harga ini semua, karena demi masyarakat juga ya. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Hujan gak jadi alasan buat lu bermales-malesan. Ingat, hujan doang yang turun. Beras mah naik, minyak kan naik, telur mah naik, bendera juga naik. Lah bang, kok saya ditinggal? Lah si abang. Jir, ini siapa ini? Kok wajahnya mirip sih ya? Aduh, kocak sih ini. Aduh, oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Pendukung capres. Dari semua capres ada pendukung yang bedanya, ada yang rata-rata, ada yang cuma sebagian kecil. Saya nggak nyebut nih ya yang nomor berapa. Mereka sering melakukan yang namanya logical fallacy, yaitu kesalahan berpikir. Nah, logical fallacy itu terjadi karena
Han, saya mau ngasih salah satu jenis logical fallacy. Namanya fallacy of red herring. Kasusnya begini, misal ada konten kreator yang meluruskan tuduhan kepada presiden yang dia dukung dengan data dan fakta. Setelah dijelaskan dengan sedemikian rupa, orang-orang yang nuduh ini dan orang-orang yang ada di kelompok itu bukannya membantah apalagi menerima. Dia malah mengangkat hal lain. Dia mengalihkan pembahasan sehingga orang lupa apa yang sedang dibicarakan. Sudah dialihkan pun, dijelaskan dengan fakta dan data. Kejadiannya tetap sama, tetap dialihkan ke pembahasan yang lain. Bukannya membantah, apalagi menerima. Begitu terus kejadiannya sampai nggak ada lagi bahan yang bisa dibuat untuk pengalihan. Keluarlah kalimat pamungkas, makin yakin sama pilihan gua. Ini adalah pemilih yang awalnya dia terjebak dalam fallacy of herring, terus ujungnya sampai kepada Han yang sebenarnya. Memilih bukan berdasarkan akal dan hati, tapi kefanatikan. Suka aja pokoknya. Nggak ada argumen kalau capres pilihannya bisa memajukan bangsa. Sekali lagi, saya nggak nyebut nomor, silakan mau pilih siapa aja. Tapi ya itu, harus ada alasan yang jelas, bukan suka-suka aja. Yang sukanya itu nggak ada kaitan dengan kemajuan bangsa. Menurut pandangan saya, memilih dengan cara begitu adalah kejahatan terhadap bangsanya sendiri. Ya teman-teman semua, kita harus ingat ya, setidaknya Pak Anies Baswedan sudah bisa merubah gaya kampanye, di mana dulu kampanye itu hanya ya kita datang, dibagi sesuatu, kita melihat pentas. Tapi dari kampanye Pak Anies ini kita bisa belajar ya, di mana memang kecerdasan itu penting, di mana Pak Anies mengajak kita semua untuk menjadi cerdas, berdialog mengenai visi misi, gagasan, saling tanya dua arah. Wah, keren banget sih ini teman-teman semua. Belum menjadi pemimpin, beliau sudah membuat kita semua berubah ya, dan terasa banget perubahan itu. 5 tahun, 10 tahun ke depan masyarakat Indonesia ini benar-benar sudah cerdas. Dan nantinya ketika kita semuanya cerdas, berpikir kritis, tentu kita tidak akan main-main dalam memilih pemimpin. Kita akan berpikir kritis pula dalam memilih pemimpin. Oke teman-teman semua, gua rasa cukup ya. Dan ini teguran juga untuk PSI. Kemana kalian yang selama ini selalu kritis dalam mengkritisi Pak Anies, terutama banjir ya. Ayo sekarang kalian bersuaralah. Biar apa? Biar mikir pemerintahnya. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.